って尻餅つきやがった。手前なんかしてる場合じゃねえってのに。許さねえ。ゴール。Halo guys, berjumpa lagi di channel Komik Anime. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini, Mimin akan merangkum misi Naruto mencari harta karun untuk menambah nilai agar tidak dikembalikan ke akademi. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita dibuka memperlihatkan Tsunade yang mengeluh akibat daimyo negara lain menagih hutang ke Konoha karena mendengar jika Tsunade diangkat menjadi Hokage. Jadi secara tidak langsung, hutang Tsunade dibebankan kepada desa Konoha. Kemudian terdengar teriakan Naruto yang marah-marah karena tidak ada misi. Naruto hanya ingin mencari Sasuke jika ia sedang menganggur. Namun Tsunade memerintahkan Naruto untuk berlatih saja. Tak ada pilihan lain, Naruto hanya bisa menuruti pemimpin mereka. Naruto berlatih bermain bola di belakang sekolah dengan kaki buncinya sendiri, dan ujung-ujungnya ia menjadi bosan. Ternyata bukan dia saja yang bosan, Kiba juga merasakan begitu. Karena Shino dan guru Kurenai sedang membantu tim lain dalam menjalankan misi, sehingga mereka berdua terlihat seperti pengangguran. Kemudian terdengar Hinata menjemput mereka karena mereka bertiga akan diberikan misi. Misinya ialah mencari harta karun di sebuah hutan dengan ditemani teman lama Tsunade sekaligus klien Konoha bernama Sukari, yang mana harta karun tersebut bernilai ratusan juta ryo, sehingga membuat Naruto sangat senang karena ia bisa makan ratusan ramen setiap hari. Sukari menjelaskan bahwa ia mempunyai petanya, tapi ia tidak bisa menemukan harta karun itu sehingga ia meminta bantuan kepada Konoha. Mereka memiliki batas waktu 3 hari, yang mana jika mereka dapat menemukan harta karun tersebut, maka Sukari akan memberikan hadiah spesial. Namun jika tidak, mereka bertiga akan dikembalikan ke akademi. Karena kesuksesan misi mereka dalam kerjasama tim sebelumnya mempunyai nilai yang rendah, seperti misi pencarian serangga Bikochu dan misi menjaga gentong emas. Sehingga mereka mau tidak mau harus mensukseskan misi ini karena hukumannya adalah ditanggung satu tim. Keesokan harinya saat berangkat, Kiba sangat kesal dengan Naruto karena akibat ulah Naruto, Kiba jadi terlibat akan dikembalikan ke akademi. Sehingga mereka tidak akur dan berbeda pendapat. Di perjalanan mereka menemukan jalan buntu, namun di sebelah sungai ada jalan setapak dan jauh. Naruto berpendapat jika jalan motong akan lebih baik, namun jalan tersebut sangat curam karena harus memanjat tebing. Kiba menyarankan memilih jalan melalui jalur sungai karena akan lebih mudah sampai ke titik pertama. Naruto yang keras kepala justru ia tidak mau mendengarkan saran Kiba. Mereka berdua pun berlomba untuk cepat sampai ke titik pertama. Sementara Hinata yang bingung harus memilih siapa, ia pun hanya bisa mengikuti Naruto. Sehingga jalan yang Naruto lalui cukup berbahaya. Setelah sampai ke titik pertama, Naruto terkejut karena Kiba telah sampai lebih dulu. Bahkan Kiba telah selesai menyiapkan makanan bagi mereka. Pada lokasi selanjutnya, lagi-lagi Naruto yang sok tahu justru ia memilih jalan yang curam untuk memperlihatkan kehebatan dirinya menunjukkan jalan. Namun justru Kiba lah yang sampai lebih dulu kembali. Jalan mudah telah mereka lalui dan kini mereka menemukan jalan yang sulit dan mengharuskan mereka bekerja sama. Karena saat ini ada musuh yang sedang mengintai. Kiba sendiri menyadari jika seharusnya lokasi harta karun di Gua Kapur masih jauh. Namun justru saat ini lokasinya tepat berada di depan mereka. Naruto yang sok tahu justru buru-buru bergegas masuk ke gua itu, sehingga mereka terjebak karena runtuhnya Gua Kapur tersebut.
Akibat reruntuhan yang menimpa mereka, di sini Hinata terluka sehingga Hinata tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ditambah lagi, waktu mereka saat ini terbuang sia-sia. Kiba yang tidak ingin ke akademi akibat ulah Naruto yang egois, ia pun akan mencari harta karun itu sendiri. Sementara Naruto harus menjaga Hinata karena tidak akan mungkin mereka mencari bersama atau membawa pulang Hinata yang terluka karena akan menggagalkan misi ini. Ditambah lagi, perjalanan kali ini akan semakin sulit. 結局、ナルトが悪いってことだな。キーバ俺と赤丸で宝を見つけてくる。こっから先は。おい、待てよ Setelah Kiba pergi, Naruto dan Hinata diserang oleh 3 orang tak terlihat menggunakan obat tidur. Saat terbangun, Naruto terkejut karena Hinata saat ini ada 2. Ia menyangka jika Hinata menggunakan Bunshin atau mempunyai saudara kembar. Demi mengetahui Hinata yang asli, Naruto mengajukan pertanyaan siapa nama ayah Hinata. Walau sebenarnya Naruto tidak tahu nama calon mertuanya tersebut. Namun, dua-duanya justru mengetahui ayah dari Hinata. もしかして双子だったのか違うひなたの父ちゃんの名前は日向東私が本物よ私が本物よ俺ってばひなたの父ちゃんの名前知らないんだった Di sana Naruto berharap ada Kiba dan Akamaru agar mengetahui yang asli dari penciumannya. Namun tiba-tiba terdengar suara jika yang akan dilakukan Kiba tidak akan berhasil. Bahkan penciuman anjing ninja pun tidak mampu mengetahui yang asli, karena yang mereka gunakan bukanlah jurus transformasi biasa. Dan orang tersebut ialah klien Konoha itu sendiri bernama Sukari. Di sini pun terungkap jika yang Sukari inginkan bukanlah harta karun, melainkan ketiga wajah mereka untuk membuat kegaduhan di Konoha. Mereka tinggal menangkap Kiba yang asli dan mengkopi wajahnya. 匂いでどっちが本物か見分けこれは普通の変化の術ではないからな。あと一人の顔もそろそろいただくとしよう。俺が渦巻きナルトだってばよ Kiba yang berhasil menemukan harta karun, ia dikejutkan dengan kedatangan Hinata dan Naruto. Padahal sebelumnya Kiba menganggap bahwa mereka tidak menyusul karena Hinata yang terluka. Ditambah lagi, kecuriganya semakin memuncak karena Naruto yang tidak bisa membaca peta justru ia sampai dengan cepat. Kiba pun berhenti mencurigai mereka karena Akamaru tidak mencium adanya penjahat. Namun saat Kiba lengah, mereka berhasil menangkap Kiba dan Akamaru sehingga mereka berhasil mengkopi ketiga wajah mereka. これは普通の変化の術ではないからな。顔写しの術。私たちもこうして顔を写したの。 Mereka memperkenalkan diri mereka bahwa mereka dari klan Kedoin yang memiliki jutsu khusus perubahan tak tertandingi. Dengan perubahan tersebut, mereka akan mengacaukan Konoha dengan baik. Mereka pun meninggalkan goa dan meledakkan untuk menimbun mereka. めちゃくちゃにだとていうか、お前ら4人だけでできるわけねえだろ。逃げ道はない。あばよ本物の俺 Walaupun keadaannya sedang genting, lagi-lagi Kiba dan Naruto saling menyalahkan sehingga terjadi hal seperti ini. Mereka pun tidak mungkin keluar dengan Rasengan atau Gatsuga karena akan mencurigai musuh dan akan menyergap mereka saat keluar. Hinata mempunyai ide. Ia membiarkan gua itu meledak dan menggunakan kemampuannya untuk menghindari bebatuan. Dengan begitu, musuh menganggap bahwa mereka telah wafat. 私の守護八家ならそうか。大丈夫か Setelah mereka selamat, Hinata diminta menyusul, sementara Naruto dan Kiba yang akan mengejar penjahat ke Konoha. Saat Naruto akan membawa kotak harta karun, Kiba melarangnya, karena bisa saja kotak tersebut berisi jebakan atau bom yang meledak. Namun saat dilihat dengan Byakugan, dan ternyata di dalamnya hanya berisi selembar kertas, Naruto pun mau tidak mau harus membawanya, karena misinya adalah membawa kotak tersebut. Kiba mengingatkan tanda orang yang asli kepada mereka, yang mana Kiba yang asli berdua dengan Akamaru, sementara Naruto yang asli memakai tas harta karun. 俺とナルトはあいつらを追いかける。クソナルト。 Di Konoha, para penjaga tidak mencurigai klan Kodohuen yang melintasi mereka. Saat Kiba dan Naruto sampai, ia menjelaskan adanya penyusup menggunakan wajah mereka. Para penjaga pun langsung melaporkan kepada Hokage. Kiba dan Naruto yang memburu para penyusup akhirnya ditemukan, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. 負けることはあるってばよひなたこの偽物がなんで
Namun, saat pertarungan berlangsung, mereka menyadari musuh sangat lemah. Padahal jika ingin mengacaukan sebuah desa, akan dibutuhkan kekuatan yang dahsyat. Namun, Sukari, Hinata, dan Naruto palsu memilih pergi tak banyak berbicara. Naruto palsu menabrak Sakura yang sedang membawa buku, sehingga Sakura sangat marah. Ditambah lagi Naruto palsu justru mengolok-olok Sakura. Namun, saat Naruto asli sampai, justru Naruto asli yang menjadi korban pukulan Sakura hingga terpental ke kedai ramen. Dan di sana ia menabrak anak pemilik ramen bernama Ayame. Naruto diminta pemilik kedai untuk bertanggung jawab mengantar pesanan. Jika Naruto menolak, maka ia dilarang membeli ramen di tempatnya. Saat melakukan pengajarannya kembali, ia dihentikan oleh beberapa pedagang yang menagih hutang. Karena sebelumnya, Naruto palsu telah mengambil dagangan mereka dan belum bayar. Mau tidak mau, Naruto pun harus menghabiskan uangnya untuk membayar hutang. Naruto sangat kesal dan marah karena reputasinya di desa menjadi hancur akibat ulah Naruto palsu. Ditambah lagi, ramen spesial yang ia simpan di kamarnya habis tak tersisa. Ia pun mengeluarkan 1000 bayangan dengan mengandalkan Cakra Kurama untuk mencari Naruto palsu. Sehingga Naruto dan Kiba berhasil menangkap klan Kodohin yang ingin merusak Konoha. Setelah diserahkan ke Hokage, kebenaran pun kini terungkap. Ternyata Tsunade dan Sukari telah bekerja sama untuk menguji kekompakan Hinata, Naruto, dan Kiba. Karena sebelumnya kerjasama tim mereka dinilai buruk, seorang shinobi harus sering membentuk tim dengan 2 orang lain agar bisa merespon kualitas dan kondisi misi. Pada saat itu terjadi dan mereka gagal menjalankan misi dengan orang lain, maka akan menjadi masalah. Oleh sebab itulah, Tsunade bekerja sama dengan klan Kodohin untuk menguji mereka dengan cara memberikan misi yang awalnya mudah lalu membuatnya seolah-olah menjadi masalah besar yang mengancam desa. Tsunade hanya ingin melihat potensi mereka mengatasi misi ini. Sukari pun memberikan penilaian dan kelayakan bagi mereka bertiga. Walaupun awalnya mereka membuat kesalahan pada arah jalan dan khawatir akan hasilnya. Namun pada akhirnya mereka berhasil menangkap Sukari dan anggotanya karena bekerja sama dengan baik. Sukari pun meluluskan mereka dan tidak mengembalikannya ke akademi. Mendengar hal itu, mereka pun sedikit lega dan memberikan kotak harta karunnya. Karena misi mereka ialah membawa kotak tersebut. Awalnya Tsunade berkata untuk tidak repot-repot membawa kotak itu. Namun Sukari menjelaskan jika di dalam kotak tersebut berisi hal penting untuk sang Hokage. どうだったが、合格としておきましょう。一応これ持ってくんのが俺たちの任務だったから。 Setelah Naruto KW, Kiba KW, dan Hinata KW berpisah, Tsunade sangat terkejut dan tidak menyangka setelah membaca isi surat dari kotak harta karun yang Naruto bawa. Surat tersebut berisi tagihan yang harus dibayar ke klan Kodohin setelah menjalani latihan bersama. Padahal sebelumnya Sukari akan membantu tanpa memungut biaya. Dan pada akhirnya pendapatan desa Konoha hanya untuk membayar hutang Tsunade saja yang membebani desa Konoha. Dan film pun berakhir.
Oke kawan-kawan semua, segitu dulu cerita kita kali ini. Semoga terhibur dan dapat menambah wawasan bagi kaum wibu rebahan Indonesia. Sampai berjumpa kembali, see you next video, bye bye.